101.4. Saya dari praktikan lab sistem informasi manajemen dari praktikan Ujar 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Fitriani, NPM 190320100012. Saya praktikan laboratorium sistem informasi manajemen, sesi Kamis nomor meja 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu Dreamweaver. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang secara garis besar sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengkontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi sistem informasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Selanjutnya, Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web, dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Pada kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Salah satu contohnya adalah sistem penjualan buku yang memerlukan rekapan data pembelian. Maka dari itu, kita diharuskan untuk membuat website untuk mempermudah proses penjualan buku serta proses perekapan penjualan buku. Website ini dibuat dengan menggabungkan database dengan web yang telah dibuat dengan menggunakan software Dreamweaver yang kemudian dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini adalah bagaimana membuat sistem informasi berbasis web menggunakan Dreamweaver tentang sistem penjualan buku di sebuah toko buku. C. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari Dreamweaver ini adalah 1. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari Dreamweaver, 2. Untuk mengetahui kegunaan software Dreamweaver, 3. Untuk mengetahui macam-macam tampilan dari software Dreamweaver. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, A. Pengertian sistem informasi manajemen. Secara garis besar, sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengkontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu sistem informasi dalam organisasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen adalah yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Yang kelima, dapat meningkatkan produktivitas kerja serta menghemat biaya operasional dalam organisasi. Keenam, membantu pihak manajemen untuk membuat perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian pekerjaan untuk semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. Ketujuh, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji secara real-time dan lebih akurat. Kedelapan, sistem informasi manajemen yang baik juga meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas karena sistem kerja menjadi terkoordinir dan sistematis. Berikut merupakan beberapa manfaat dari penggunaan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang pertama, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja. Yang kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, manajemen mendapat gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Yang keempat, banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Dan masih ada manfaat yang lain lagi. Nah, selanjutnya, adapun unsur-unsur dalam sistem terdiri dari unsur-unsur dalam sistem terdiri dari yang pertama, masukan atau input yang melakukan proses perhitungan penggabungan unsur data dan pembaharuan
atau pemutakhiran jumlah, updating account. Yang B, hasil atau output yang berarti keluaran atau hasil dari proses pengolahan data yang telah diinput. Sedangkan ada pengertian informasi menurut McLeod menurut tahun 2004. Informasi didefinisikan sebagai data yang diproses dalam sebuah pengolahan data yang menghasilkan sesuatu yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Adapun jenis-jenis informasi menurut Kosasi tahun 2006 halaman 130 sampai 131 yaitu informasi berdasarkan fungsi adalah informasi berbasis materi dan kegunaan dari informasi tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan akan fenomena-fenomena yang dapat memberikan nilai edukasi kepada penerima informasi. B. Informasi berdasarkan lokasi. Peristiwa merupakan informasi yang berdasarkan dengan lokasi atau tempat kejadian suatu peristiwa baik yang sedang berlangsung maupun yang telah berlangsung. Informasi berdasarkan format penyajian adalah informasi yang bentuk penyajian dari informasi tersebut dapat berupa foto, lukisan, maupun dalam bentuk tulisan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang berupa kegiatan sehari-hari maupun minat dan bakat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem informasi merupakan suatu sistem yang saling terkoneksi antara satu sama lain yang dapat mendukung kegiatan maupun dalam mengorganisir setiap kebutuhan akan informasi oleh pihak yang membutuhkan. Simatupang 2020. B. XAMPP. XAMPP adalah sebuah software yang menjalankan peran sebagai local web server. Local web server artinya lokal host komputer yang berperan menjalankan web server dan juga sistem database. Software ini biasa digunakan untuk pengujian aplikasi web melalui localhost. Kepanjangan XAMPP sendiri mendefinisikan setiap program yang terintegrasi di dalamnya, yaitu X atau cross-platform. Artinya software ini kompatibel pada berbagai OS komputer seperti Windows, Linux, maupun macOS. A. Apache. Apache merupakan suatu aplikasi web server default yang digunakan oleh XAMPP. Aplikasi ini bersifat open source, jadi bisa digunakan secara gratis dan bisa dikembangkan secara bebas. MySQL atau MariaDB. MySQL dan MariaDB adalah aplikasi database server default yang ada di XAMPP. Program ini digunakan untuk mengelola database. PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman back-end untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Perl merupakan bahasa pemrograman yang mencakup banyak tugas seperti pengembangan web, pengembangan GUI, pemrograman jaringan, administrasi sistem, dan lain-lain. Program-program yang terintegrasi pada XAMPP secara tidak langsung bisa menggambarkan fungsi dan fitur dari software ini. Secara umum, XAMPP berfungsi sebagai web server yang bisa diakses melalui localhost komputer. Software XAMPP terbagi dalam 3 bagian penting, yaitu htdocs. htdocs merupakan hasil instalasi XAMPP di PC memiliki sejumlah folder di dalamnya. htdocs merupakan salah satu folder tersebut. Folder htdocs sendiri berfungsi untuk menyimpan seluruh file dan dokumen yang akan menyusun aplikasi web. Karena XAMPP merupakan server lokal, kapasitas penyimpanan dalam htdocs akan menyesuaikan dengan kapasitas hard disk pada PC. Untuk membuka htdocs, hanya perlu membuka folder instalasi XAMPP dan foldernya akan terdapat di situ. 2. PHPMyAdmin. PHPMyAdmin merupakan program untuk mengelola sistem database pada aplikasi web. PHPMyAdmin tidak hanya digunakan pada XAMPP. Web hosting profesional biasanya juga menyediakan program ini. Melalui PHPMyAdmin, Anda bisa melakukan segala konfigurasi database. Anda bahkan bisa menuliskan script query menggunakan program ini. Cara membuka PHPMyAdmin di XAMPP cukup sederhana. Hanya perlu menuliskan URL http://localhost/phpMyAdmin di web browser. 3. Kontrol panel. Secara umum, kontrol panel pada XAMPP berfungsi untuk mengatur, menjalankan, dan mengelola fitur secara umum. Di kontrol panel terdapat sejumlah fitur yang bisa diatur, di antaranya Apache, web server yang digunakan dalam XAMPP, MySQL, database yang digunakan dalam XAMPP, FileZilla, FTP server yang memungkinkan untuk memindahkan file antar komputer pada jaringan lokal. Mercury, mail server berfungsi untuk menerima dan mengirim email pada suatu jaringan lokal. Tomcat, fitur ini berfungsi untuk mempercepat akses data pada halaman aplikasi website dengan mendapatkan jasa server page atau JSP. Setiap fitur tersebut terbagi dalam suatu modul. Di kontrol panel juga terdapat sejumlah tombol yang menjalankan fungsi penunjang lainnya. Yang pertama, config. Tombol ini menuju halaman konfigurasi dasar pada XAMPP. Yang kedua, netstat. Untuk mengecek aplikasi yang berjalan di portal
di port default exam shell membuka CMD. Anda bisa menggunakannya untuk melakukan konfigurasi pada web server, tentu saja dengan script CMD. Selanjutnya ada Explorer, sebuah shortcut bagi Anda yang ingin langsung masuk ke folder instalasi exam di Windows Explorer. Service untuk menampilkan sejumlah service yang pada saat itu sedang berjalan di background. Help menu bantuan yang mengarahkan pada forum komunitas exam. White tombol untuk menutup software exam. C. Pengertian Dreamweaver. Macromedia Dreamweaver adalah sebuah software web design yang menawarkan cara mendesain website dengan 2 langkah sekaligus dalam suatu waktu, yaitu mendesain dan memprogram. Dreamweaver memiliki satu jendela menu yang disebut HTML source, tempat kode-kode HTML tertulis. Setiap kali kita mendesain web, setiap menulis kata-kata, meletakkan gambar, membuat tabel, dan proses-proses lain, tag HTML akan tertulis secara langsung mengiringi proses pengaturan website. Artinya, kita memiliki kesempatan untuk mendesain website sekaligus mengenal tag-tag HTML. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver keluaran Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Versi terakhir Macromedia sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe System yaitu versi 8. Adobe Dreamweaver adalah aplikasi desain dan pengembangan web yang menyediakan editor YWSIWYG visual bahasa sehari-hari yang disebut sebagai design view, dan kode editor dengan fitur standar seperti sintaks, highlighting, kode completion, dan kode collapsing, serta fitur lebih canggih seperti real-time syntax checking dan kode introspection untuk menghasilkan petunjuk kode untuk membantu pengguna dalam menulis kode. Selanjutnya, Adobe Dreamweaver mempunyai berbagai macam kegunaan, yaitu untuk mendesain situs web, yang kedua untuk membuat program berbasis web, ketiga untuk membuat template blog, yang keempat untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Adobe Dreamweaver terus melakukan pembaruan. Berikut ini adalah fitur-fitur yang disertakan dalam Adobe Dreamweaver CC. A. CSS Designer, fitur visual editing untuk membantu membuat standar kode web dan menerapkan properti CSS seperti gradient dan shadows. B. Starter Template, template khusus web yang bersifat responsif dan data diubah data letaknya. C. Extract, dapat mengubah desain web yang sudah dibuat di Photoshop menjadi kode web secara otomatis. D. Live View, tersedia berbagai penambahan fitur seperti insert panel, keyboard shortcut, dan HTML tag editor yang membuat proses editing lebih cepat. E. Full Support HTML5, mendukung secara penuh pengguna HTML5 seperti streaming audio dan video. Berikut ini beberapa kelebihan Dreamweaver atau keuntungan Dreamweaver, yaitu 1. Dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat. 2. Tersedia berbagai macam template atau platform. 3. Memiliki 3 tampilan, yaitu kode view, design view, dan speed view. Memiliki fitur preview atau live view. Yang kelima, kode yang dihasilkan ditulis secara rapi. Yang keenam, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web. 7. Mudah dioperasi oleh pemula. 8. Memiliki banyak plugin. Selain memiliki kelebihan, Dreamweaver juga memiliki kekurangan. Berikut ini kekurangan Dreamweaver, yaitu harga software originalnya mahal. Cahya 2019. Dreamweaver adalah salah satu editor web yang banyak digunakan oleh pemrograman. Berangkat Luna ini semula dibangun oleh Macromedia, tetapi belakangan diakuisisi oleh Adobe. Beberapa kelebihan Dreamweaver antara lain, pada program HTML dan XHTML, tampilan situs dapat dilihat tanpa menggunakan peraban sehingga memudahkan program untuk editing. B. Dreamweaver mendukung pemrograman PHP, ASP, OldFusion, JSP, CSS, JavaScript, dan XML. C. Dreamweaver dapat membantu webmaster untuk lebih memahami kode-kode pemrograman. D. Dreamweaver dapat memeriksa jika terjadi kesalahan dalam penulisan sintaks. E. Membantu dalam mengelola situs yang sedang dibuat. Pak Arif 2017. D. Langkah-langkah Dreamweaver. Yang pertama, miliki Adobe Dreamweaver. Kedua, create new. Ketiga, masukkan nama website yang diinginkan. Keempat, jangan lupa untuk save project. Yang kelima, membuat tabel. Keenam, buat halaman baru di Adobe Dreamweaver. Ketujuh, buat background website. 8, buat menu website. Selanjutnya, buat background website. Yang ke-8, buat menu website. Yang ke-9, sesuaikan dengan keinginan. Website adalah suatu informasi yang bisa diakses secara global melalui media internet dengan menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Berikut langkah-langkah membuat web menggunakan Dreamweaver dan Exam.
Yang pertama, tahap mengaktifkan phpMyAdmin, pastikan exam sudah terinstall di PC. Yang selanjutnya, kemudian buka browser lalu ketikkan localhost pada address bar. Kemudian klik phpMyAdmin yang ada di sebelah kiri atau bisa juga langsung ketik localhost/phpMyAdmin pada address bar. Inputkan nama database yang ingin dibuat, inputkan nama tabel yang akan dibuat dan tambahkan beberapa kolom yang dibutuhkan serta setelah selesai, klik Go. Inputkan nama kolom yang akan dibuat, kemudian jadikan salah satunya adalah primary key. Klik Save jika sudah selesai. Apabila ingin menambahkan satu kolom lagi, klik saja Go. Mengkoneksi database dengan Dreamweaver. Ada panel Files di pojok kanan atas, kemudian klik tulisan Manage Sites, kemudian akan tampil jendela Manage Site, klik New Site. Ganti tab basic menjadi Advanced. 3 poin yang harus dirubah: HTTP address, site name, dan local root folder. Pergi ke si exam htdocs pada local root folder. Jika sudah dirubah, jangan di-save dahulu, pindah ke panel testing server. Jika telah selesai, ganti server model menjadi phpMySQL dan akses menjadi lokal atau network. Lalu rubah testing server folder dan URL prefix. Lalu klik OK dan Done. Kembali ke awal home Dreamweaver, pilih Create New PHP. Di panel application, klik yang bertanda plus dan klik MySQL Connection. Anda harus mengisi data berikut: connection name A terserah, MySQL server A, localhost, username default root, namun jika sudah dirubah ganti dengan username kalian. Password default kosong, namun jika sudah Anda rubah ganti password Anda. Database, klik tombol select. Klik OK jika sudah selesai, maka database-nya akan muncul. Selanjutnya membuat halaman input data. Halaman yang dibuat di Save A, Ctrl+S, beri nama terserah Anda, kemudian buat form inputnya, data object, insert record insert from wizard. Klik pada connection sehingga menjadi koneksi yang sudah dibuat, kemudian OK. Muncullah tampilan, kemudian save. Buat halaman untuk menampilkan data, pilih PHP untuk membuat halaman baru, kemudian save, beri nama output atau terserah pada tab selanjutnya, klik insert add object, data objek A, masukkan data seperti bawah ini, nama, connection, tabel, kolom, all, filter, non, sort, name atau ascending, kemudian buat dynamic tabelnya, klik insert data objek, dynamic data, dan dynamic table. Nah, selanjutnya bab 3, langkah-langkah pengerjaan. Sebuah toko buku ingin membangun suatu website untuk membantu mempermudah proses penjualan buku serta mempermudah proses merekap data-data penjualan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam merekap data penjualan. Yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di exam. Yang berikut adalah gambar dari mengaktifkan Apache dan MySQL di exam. Yang kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Berikut adalah gambar membuat folder untuk gambar dalam folder index database. Ketika buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user seperti yang ini, gambar menambah user pada database. Selanjutnya dalam add user, isi username dengan penjualan buku, host pilih lokal, dan password isi 1234566, lalu check all global privilege, klik go. Nah, gambar membuat user. Selanjutnya buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP. Ini adalah gambar saat membuka aplikasi Dreamweaver. Kemudian ubah tampilan desain menjadi klasik. Berikut adalah gambar mengubah tampilan desain menjadi klasik. Selanjutnya klik Site, New Site, isi set sesuai nama database, local site folder, pilih folder dalam htdocs. Nah, di sini site-nya penjualan _ buku Ella Sofia, local site-nya adalah /exam/htdocs/penjualan _ buku Ella Sofia /. Berikut adalah gambar mengisi site name. Selanjutnya klik server, klik tanda plus isi data sebagai berikut: server name sesuai nama database, connect using pilih lokal atau network, server pilih folder sesuai nama database, htdocs URL isi http:///localhost/ nama database. Yang berikut gambarnya. Selanjutnya klik advance pada server dan ganti server model dengan phpMySQL lalu save dan centang testing. Berikut adalah gambar menyimpan advance. Selanjutnya klik advance setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database lalu save. Berikut adalah gambar menyimpan advance setting. Selanjutnya klik
plus pada database dan klik MySQL connection. Connection name koneksi MySQL server localhost username root database pilih folder database tes lalu oke. Nah, berikut adalah gambarnya menambahkan database. Selanjutnya insert table isi rows dan kolom 4 lalu oke, pilih center pada align dan buat ukuran untuk bentuk tabel sesuai yang dikehendaki kemudian merge. Kemudian merge tabel sesuai desain book tabel dan ganti dengan warna sesuai warna kelompok. Nah, di sini warna kelompok kami adalah kuning. Ikut desain tabel dari kelompok kami dengan warna kuning. Selanjutnya buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link.php. Cantumkan gambar dengan membuka folder gambar lalu drag ke tabel save as dengan nama index.php dan save as lagi dengan nama home.php. Yang berikut tampilannya di sini ada tulisan sistem informasi penjualan buku, ada menu home, login, help, about, dan nama toko buku Ella Sophia. Ini bentuk tampilan awalnya. Selanjutnya klik binding lalu plus record set query isi name dengan pegawai KJN connection dengan koneksi dan tabel dengan pegawai KJN oke. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Ini adalah gambar untuk membuat record set. Selanjutnya buat halaman login dengan cara insert form home text field isi tabel dan username dan password lalu insert form button oke, beri nama di setiap kolom, ganti nama submit menjadi login, ganti type kolom password dengan password. Gambar tampilan halaman login. Selanjutnya klik insert data object user authentication login user validate using connection, isi koneksi tabel pegawai, username nama pegawai, password ID pegawai, if login success.php, if login first gagal.php. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf gagal login, coba lagi dan save menjadi gagal.php. Berikut tampilan untuk gagal loginnya. Selanjutnya buat halaman sukses login serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Nah, seperti ini tampilannya saat proses login berhasil. Selanjutnya buat tampilan input toko buku dengan cara insert data object, insert record insertion from wizard connection, koneksi tabel pembeli after inserting go-to data pembeli.php kemudian oke. Ganti value sub dengan input save input data tilang.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Berikut ini gambar untuk input pembeli. Selanjutnya untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database exam ubah display as menu untuk setiap atribut, pilih populate menu, index dengan from database, pilih record set sesuai entitas, klik OK. Nah, berikut gambar memilih record set. Selanjutnya buat tampilan data dengan insert data object, dynamic data, dan table record set, nota tilang show, pilih alt record, OK, save as underling.php, lakukan langkah-langkah yang sama untuk entitas lain. Berikut gambar dari dynamic tabelnya. Selanjutnya buat tampilan logcode dengan klik insert data object, user authentication, logcode user when don't go to isi dengan home.php. Ini membuat tampilan logcode. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Output program sistem informasi penjualan buku. Adapun output program pada sistem informasi penjualan buku adalah sebagai berikut. Tampilan home.php. Berikut ini adalah bentuk tampilan home-nya. Terdapat home, login, help, about. Yang judul websitenya adalah sistem informasi penjualan buku. Di sini adalah kalimat pembuka, selamat datang di sistem informasi penjualan buku Ella Sophia. Sini adalah berisi nama toko buku, yaitu toko buku Ella Sophia. Ini untuk tampilan home-nya. Selanjutnya ada tampilan indeks. Tampilan indeks di sini tidak terdapat tulisan selamat datang di sistem informasi penjualan buku. Di sini terdapat judul dari websitenya, yaitu sistem informasi penjualan buku. Menu-menu yang ada yaitu home, login, help, dan about. Selanjutnya tampilan login. Di sini terdapat username dan password. Nah, bisa menginputkan username dan juga password, kemudian klik submit untuk proses loginnya. Selanjutnya adalah tampilan gagal. Nah, jika gagal memasukkan username dan password, maka akan muncul tulisan password yang Anda masukkan salah, silakan login kembali. Nah, ini harus menginputkan username dan password yang benar. Selanjutnya ada tampilan sukses. Nah, jika berhasil sukses login, maka akan muncul
menu-menu yang dapat diakses seperti input pembeli, data pembeli, input karyawan, data karyawan, input buku, data buku, input kasir, data kasir, dan input nota, data nota. Selanjutnya ada tampilan input pembeli. Pada tampilan input pembeli di sini bisa menginputkan nama pembeli, ID pembeli, ID karyawan, alamat. Setelah selesai maka bisa mengklik insert record. Selanjutnya ada tampilan data pembeli.php. Nah, pada tampilan data pembeli ini terdapat data-data pembeli yang telah diisi pada proses input pembeli tadi. Nah, di sini terdapat 10 data yang telah dimasukkan. Selanjutnya ada input karyawan. Input karyawan ini bisa memasukkan yaitu nama karyawan, ID karyawan, dan nomor karyawan. Setelah selesai, bisa klik insert record. Selanjutnya tampilan karyawan.php. Nah, pada tampilan karyawan.php ini terdapat data-data karyawan yang telah dimasukkan pada proses input ini. Nah, di sini terdapat 10 data karyawan yang telah dimasukkan. Selanjutnya tampilan input buku. Pada tampilan input buku ini dapat menginputkan judul, ISBN, ID karyawan, ID kasir, harga, penerbit, dan jumlah stok. Setelah selesai mengisi, bisa mengklik record, insert record. Setelah selesai mengisi semua, bisa mengklik insert record. Nah, selanjutnya ada tampilan pada buku. Nah, ini output dari tampilan buku. Setelah selesai mengisi atau berhasil mengisi dari insert record, maka akan tampil data buku yang telah diisi tadi. Dan di sini ada 10 data yang telah dimasukkan. Dan selanjutnya ada tampilan input kasir. Pada tampilan ini yang dapat diinputkan adalah nama, ID kasir, dan nomor telepon. Setelah selesai mengisi semua, bisa mengklik insert record. Nah, selanjutnya ada tampilan kasir. Nah, tampilan kasir ini berisi data-data dari kasir yang telah diinputkan pada proses input kasir tadi. Di sini ada 10 data yang telah diinputkan. Selanjutnya ada tampilan input nota. Di sini yang dapat diinputkan adalah nama barang, harga barang, nomor nota, ID kasir, tanggal beli, dan jumlah barang. Setelah selesai menginputkan, dapat mengklik insert record. Kemudian data akan tersimpan. Nah, setelah selesai maka akan muncul seperti ini, yaitu data tampilan data nota. Di sini ada 10 data yang berhasil diinputkan. Selanjutnya ada tampilan logout. Nah, setelah selesai melakukan semua pengisian dan memasukkan data, maka akan dapat melakukan logout. Nah, pada proses logout ini akan muncul tulisan terima kasih atas kunjungan Anda dan bisa mengklik logout. Ini ada tampilan about. Tampilan about ini berisi mengenai website yang dibuat. Nah, di sini website dibuat untuk memenuhi tugas praktikum sistem informasi manajemen dibuat oleh Ella Fidrani NPM 19/012 dan Siti Sofia Maisara NPM 19/034. Nah, selanjutnya ada tampilan help. Di sini adalah tampilan yang berisi bila mengalami kendala website maka dapat menghubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Selanjutnya ada analisis output. Adapun analisis output program pada sistem informasi penjualan buku adalah analisis output home. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman web sistem penjualan buku di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.1 merupakan tampilan menu home. .php terdiri dari menu home, login, help, dan about, serta terdapat gambar logo dan nama website yaitu sistem informasi penjualan buku. Juga terdapat kalimat selamat datang di sistem informasi penjualan buku Ella Sofia. Selanjutnya analisis output tampilan indeks. Nah, tampilan berdasarkan output sistem pemrograman web penjualan buku di atas, 4 itu merupakan tampilan menu, indeks, dan PHP terdiri dari menu, home, login, help, dan about. Analisis output tampilan login berdasarkan output sistem informasi pemrograman web sistem penjualan buku dapat diketahui bahwa gambar 4.3 merupakan tampilan login dan PHP yang mengandung kolom username dan password dari petugas untuk masuk ke dalam sistem informasi ini serta terdapat tombol submit. Analisis output perbedaan tampilan sukses dan gagal login. Pada tampilan teks pada tampilan sukses login memiliki tampilan menu-menu yang dapat diakses pada sistem informasi ini seperti input pembeli, input karyawan, input buku, dan input kasir, dan input nota. Sedangkan pada tampilan gagal login memuat teks password yang Anda masukkan salah, silakan login kembali yang bertujuan agar user mencoba kembali untuk login. Selanjutnya analisis tampilan input data pembeli. Dalam menginputkan data pembeli harus memasukkan data pada atribut dan entitas pembeli yaitu nama pembeli, ID karyawan, dan alamat. Untuk menginput data pada entitas pembeli setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Selanjutnya tampilan data pembeli yaitu
Terdapat 10 data yang diinputkan sesuai dengan entitas yang telah diisikan pada input pembeli tadi. Selanjutnya, tampilan input karyawan. Pada input karyawan ini, masukkan data sesuai atribut yaitu nama karyawan, ID karyawan, dan nomor karyawan. Untuk menginput data pada entitas karyawan, setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Nah, analisa output tampilan data karyawan. Pada data karyawan juga terdapat 10 data di dalamnya yang sesuai dengan atribut dari entitas karyawan, yaitu nama karyawan, ID karyawan, dan nomor karyawan. Selanjutnya, analisa output tampilan input buku. Pada entitas buku, dalam input data buku harus memasukkan data pada atribut dari entitas buku, yaitu judul, ISBN, ID karyawan, ID kasir, harga, penerbit, dan jumlah stok. Untuk menginput data pada entitas buku, setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Selanjutnya ada analisa output tampilan data buku. Pada output tampilan data buku terdapat 10 data di dalamnya yang sesuai dengan atribut yang telah diinputkan pada input buku sebelumnya. Nah, selanjutnya ada output tampilan input kasir. Dalam input data kasir harus memasukkan data pada atribut dari entitas kasir, yaitu nama, ID kasir, dan nomor telepon. Untuk menginput data pada entitas kasir, setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Analisa output tampilan data kasir. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data dari atribut entitas kasir, yaitu nama, ID kasir, dan nomor telepon, dan terdapat 10 data di dalamnya. Selanjutnya, analisa output tampilan input nota. Dalam input nota, data harus memasukkan data pada atribut dari entitas nota, yaitu nama barang, harga barang, nomor nota, ID kasir, jenis barang, dan jumlah barang. Untuk menginput data pada entitas kasir, setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Selanjutnya ada analisa output tampilan data nota. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data dari atribut entitas nota, yaitu nama barang, harga barang, nomor nota, ID kasir, jenis barang, dan jumlah barang, serta terdapat 10 data di dalamnya. Selanjutnya analisa output dari tampilan logbook. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman web sistem penjualan buku di atas, dapat diketahui bahwa gambar 4.16 merupakan tampilan menu logbook PHP yang mengandung tombol logout untuk kembali ke halaman home dari sistem informasi ini, dan terdapat kalimat terima kasih atas kunjungan Anda. Selanjutnya, analisa output tampilan about merupakan tampilan menu about.php yang mengandung kalimat penjelasan mengenai website yang dibuat. Selanjutnya ada analisa output tampilan help. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman sistem penjualan buku di atas, dapat diketahui bahwa gambar 4.18 merupakan tampilan help.php yang mengandung tentang bantuan dari sistem informasi dari web ini yang berisi tentang sistem penjualan buku yang dibuat. Bab 5, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan pada tujuan modul 3, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Satu kelebihan dari Dreamweaver adalah dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat. Tersedia berbagai macam tema atau template, memiliki 3 tampilan, yaitu kode view, design view, dan split view. Selanjutnya memiliki fitur preview atau live view, dan kode yang dihasilkan ditulis secara rapi. Memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web dan mudah dioperasikan oleh pemula, memiliki banyak plugin. Selain memiliki kelebihan, Dreamweaver juga memiliki kekurangan, yaitu harga software originalnya mahal. 2. Kegunaan dari Dreamweaver yaitu untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. 3. Macam-macam tampilan dari Dreamweaver yaitu kode view, design view, dan split view. B. Saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 ini adalah 1. Sebaiknya tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas lagi. Yang kedua, sebaiknya materi dalam modul lebih diperbaiki lagi. Yang 3, sebaiknya langkah-langkah pengerjaan laporan resmi lebih dipersingkat lagi. Nah, selanjutnya daftar pustaka sebagai berikut. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi modul 3 praktikum sistem informasi manajemen, yaitu mengenai Dreamweaver. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan buku dan penjualan buku yang telah dibuat kelompok kami. Berikut adalah tampilan sistem informasi penjualan buku yang telah kami buat dari praktikan Meja 17. Untuk tampilan homenya,
yaitu akan muncul selamat datang di sistem informasi penjualan buku Ella Sophia. Lalu kita akan mencoba untuk login. Kita masukkan username lalu passwordnya. Jika sukses, maka akan muncul input pembeli, karyawan, buku, kasir, dan nota. Untuk data akan muncul data pembeli, karyawan, buku, kasir, dan nota. Lalu kita akan mencoba untuk login kembali. Kita masukkan username yang salah, maka akan muncul password yang Anda masukkan salah. Silakan login kembali. Lalu kita coba login lagi. Benar. Lalu tampilannya seperti ini. Lalu kita akan lihat input pembeli. Nama pembelinya yaitu Mita. Lalu untuk data pembelinya, Mita, nama pembelinya Mita, ID pembelinya yaitu 10, ID karyawannya 19, untuk alamatnya lanjut. Kembali. Kita lihat untuk input karyawan. Nama karyawannya adalah ini. Lalu kita lihat input karyawannya, data karyawan. Ini ID karyawannya 19, nomor karyawannya 085773221163. Lalu kita kembali. Kita cek input bukunya, yaitu judul buku 1. Kita kembali, cek data buku. Judul buku 1, ISBN-nya 100, ID karyawannya 19, ID kasirnya 21, harganya 10.000, penerbit 1, jumlah stoknya 5. Kita kembali. Untuk input kasir, Juli, kita kembali. Untuk data kasirnya, nama Juli, ID kasirnya 21, untuk nomor teleponnya 085 234 173 100. Kita kembali. Kita lihat input notanya, buku 1. Kita kembali, lalu kita cek data nota. Untuk nama barang buku 1, harga barangnya yaitu 10.000, nomor notanya 1, ID karyawannya 21, tanggal belinya tanggal 1 bulan 3 2021, jumlah barangnya 3. Lalu untuk tampilan help-nya, yaitu jika Anda mengalami kendala, silakan menghubungi 085 234 173 252. Untuk yang tampilan about, yaitu untuk memenuhi tugas praktikum Sistem Informasi Manajemen dibuat oleh Ella Fitriani 19012 dan Siti Sofia Maesaro 19034, maka kita membuat sistem informasi penjualan buku yang memudahkan kita dalam membeli sebuah buku. Ya, tampilannya yaitu seperti ditunjukkan ini, yaitu sistem informasi penjualan buku. Setelah kita melihat untuk tampilan about, lalu kita bisa melakukan logout jika sudah selesai. Kita tekan
maka akan muncul data terima kasih atas kunjungan Anda. Demikian presentasi dan penjelasan dari kelompok 17. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.